Ini dia tips bagaimana cara membangun channel YouTube untuk YouTuber pemula. Sebagian besar orang saat ini menggunakan platform YouTube untuk mencari sumber informasi seputar berita, hiburan, media edukasi atau pembelajaran, dan lain sebagainya. Itu kenapa potensi atau peluang untuk menjadi YouTuber masih sangat terbuka lebar. Dan pada video kali ini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana cara membangun sebuah channel YouTube untuk YouTuber pemula. Ya, kita langsung saja tanpa banyak basa-basi. Tips yang pertama adalah mulai aja dulu. Siap atau nggak siap kamu saat ini, ya kamu harus mulai aja dulu sekarang. Karena kalau nunggu besok, nanti dulu besoknya lagi aja ya. Ujung-ujungnya ya kamu nggak bakalan jadi, nggak bakalan mulai-mulai. Baca. Makanya itu kenapa mulai aja dulu. Kamu bakal tahu gimana sensasinya ngomong di depan kamera. Rasanya itu mungkin kayak diliatin orang satu kecamatan. Ya, padahal di situ kamu cuma ngomong sendiri di depan kamera. Kamu bakal senyum-senyum sendiri atau mungkin kamu bakal ilfil ngelihat hasil dari video yang kamu buat. Itu kenapa kamu harus mulai aja dulu. Karena supaya kamu terbiasa dan ya biasa aja saat kamu ngelihat hasil video kamu sendiri. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu komitmen. Komitmen ini kayaknya hal yang paling sulit banget ya kita jalanin. Bahkan saya sendiri aja mungkin masih suka nggak komitmen. Dan mungkin di kehidupan kita sehari-hari aja kita juga masih suka nggak komitmen. Nah, komitmen ini adalah pondasi dasar yang paling penting. Contoh, hari pertama semangat upload 2 video. Hari kedua 3 video. Hari keempat 5 video. Sampai seminggu mungkin kamu masih tetap semangat. Tapi ketika kamu lihat hasil dari video kamu ini views-nya sedikit atau mungkin nggak ada yang nonton sama sekali, di sini semangat kamu bakal diuji. Kamu masih tetap komitmen untuk terus semangat upload video kah? Atau justru semangat kamu ini bakal hilang untuk nggak upload sama sekali? Ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau komitmen ini adalah pondasi dasar yang sangat penting. Kalau komitmen sama yang kamu lakuin, kalau kamu komitmen sama yang kamu lakuin saat ini, insya Allah pasti ada hasilnya kok. Seenggaknya ya kamu sudah terbiasa membuat konten dengan video-video yang kamu buat. Jadikan YouTube ini seperti halnya kamu jualan produk atau brand yang kamu pasarin setiap hari. Atau mungkin seperti warung yang setiap hari selalu buka walaupun yang beli nggak ada, yaitu namanya kan kita usaha. Itulah komitmen, karena banyak banget kok orang di luar sana yang menjadikan platform YouTube ini mungkin sebagai sumber utama untuk mencari penghasilan atau mungkin hanya sekedar sampingan untuk mencari tambahan penghasilan. Karena memang income yang dihasilkan dari YouTube ini memang sangat menjanjikan. Kemudian kamu harus komitmen dengan biaya seadanya. Biaya seadanya. Karena banyak banget yang bilang memulai YouTube channel tanpa modal atau cuma dengan modal HP doang. Dan saya rasa itu kayaknya nggak mungkin banget tanpa modal. Ya karena kan HP juga belinya pakai uang kan. HP juga belinya pakai uang. Contoh deh, konten review kan harus punya modal, uang untuk beli barangnya. Konten vlog, jalan-jalan, harus punya modal untuk beli tiketnya. Dan lain-lain, semua pasti butuh modal. Tapi ya usahakan sebisa mungkin untuk meminimalisir biayanya. Contoh kamu membuat konten review, kamu mungkin punya teman atau kenalan yang punya counter HP, ya coba aja kamu ajak dia kerjasama,
dengan cara meminjam HP-nya untuk direview atau disewa sehari mungkin atau 2 hari untuk kamu membuat konten atau modal kuota internet. Misalnya internet di rumah atau internet di HP lambat. Ya kamu mungkin cukup siapin aja modal 10 atau sampai 25.000. Kamu nongkrong-nongkrong di kafe, beli kopi dan kamu manfaatin wifi-nya. Kamu juga harus komitmen untuk belajar hal-hal baru. Ketika kamu memulai sebuah channel YouTube, mau atau nggak mau, siap atau tidak, ya kamu akan dipaksa untuk mempelajari hal-hal baru. Contoh, bagaimana caranya berbicara depan kamera, bagaimana caranya mengoptimasi sebuah video supaya views-nya meningkat, bagaimana caranya meriset sebuah kata kunci, cara optimasi thumbnail, atau mungkin kamu harus mempelajari hal baru karena topik atau niche konten yang kamu buat tidak sesuai dengan passion atau hobi kamu. Seperti video yang sudah pernah saya upload sebelumnya. Yang mungkin belum nonton silahkan ditonton dulu. Dan banyak hal-hal yang lainnya lagi yang harus kamu pelajari. Oke, kemudian untuk tips yang ketiga yaitu strategi. Berbicara soal strategi ini berarti kita mengacu ke teknis ya, seperti cara meriset judul, cara membuat thumbnail, cara membuat deskripsi atau bagaimana caranya membuat channel YouTube dengan konten video-video yang kita suguhkan ini tepat pada audiens atau sasaran kita. Ada 3 hal penting yang akan kita bahas tentang strategi ini ya. Yang pertama adalah channel, yang kedua adalah video, dan yang terakhir adalah money atau uang. Ya, pertama kita akan membahas channel. Kamu membuat channel YouTube ini untuk siapa? Coba kamu tanyakan pertanyaan ini kepada diri kamu sendiri. Karena kesalahan dari banyak orang ketika ditanya untuk siapa kamu membuat channel adalah dengan jawaban untuk semua kalangan. Ingat, kalau kamu mau menjangkau semuanya, kamu nggak akan pernah bisa untuk menjangkau siapapun. Contoh, hari ini kamu buat konten tentang review handphone. Besok kamu buat video tentang memasak. Audiens kamu yang sudah menunggu kamu bakal upload video tentang review HP lagi, besoknya akan lari atau mungkin akan unsubscribe channel kamu. Karena topik atau niche konten yang kamu buat tidak sama seperti yang kamu buat kemarin. Sama halnya ibarat contoh tukang bakso deh yang sudah punya pelanggan, contoh ibu-ibu komplek dan sudah ditunggu pas datang keesokan harinya. Dia bukan jualan bakso, tapi malah jualan sosis bakar. Bisa-bisa tuh ibu-ibu komplek auto kecewa dan bakal bubar. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya, masih tentang channel dan ini adalah pertanyaan kedua yang harus kamu jawab ya. Masalah apa yang diselesaikan dan diperbaiki oleh channel kamu? Pasti dari kamu semua banyak yang nanya nih, mungkin ini buat channel edukasi atau channel tips dan trik atau yang lainnya. Tapi memang dari setiap channel itu pasti ada pemecahan masalahnya. Contoh yang mungkin konten-konten hiburan komedi ini, konten-konten komedi lah. Ini itu kan pasti mereka buat orang-orang yang gabut atau mungkin lagi bosan, pengen ketawa, atau mungkin channel akustik, musik-musik akustik yang mellow, dan ini pasti mereka untuk orang-orang yang lagi galau. Jadi ya channel yang kamu buat ini harus memiliki solusi dari setiap masalah yang audiens butuhkan. Dengan begitu, audiens kamu bakal ngerasa relate banget dengan channel kamu dan ngerasa channel kamu ini bermanfaat buat audiens kamu. Intinya channel yang memiliki konten video yang
kamu buat ini mempunyai value yang membuat masalah audiens kamu ini terpecahkan. Dan ketiga, pertanyaan ketiga, kenapa orang harus subscribe channel kamu? Ajakan untuk mensubscribe channel itu memang penting, karena itu sifatnya mengingatkan. Tapi, sebelum kamu mengajak audiens kamu untuk mensubscribe channel kamu, coba kamu perhatikan dulu value atau nilai apa yang sudah kamu berikan ke audiens kamu. Jadi ini bersifat seperti take and give ya. Take and give. Ketika kamu membuat sebuah channel YouTube dengan isi konten yang memiliki value bagi audiens kamu, secara otomatis tanpa kamu ajak pun mereka pasti akan mensubscribe channel kamu karena isi konten yang ada pada channel kamu ini relate dengan apa yang audiens butuhkan. Oke, setelah ini kita beralih ke hal yang kedua pada strategi ini ya, yaitu video. Dan sama halnya seperti pada channel tadi, kamu harus memberikan beberapa pertanyaan tentang video ini. Pertanyaan yang pertama adalah apa tujuan dari video kamu? Apakah untuk menjangkau audiens? Apakah untuk menambah subscriber? Atau untuk portofolio kamu untuk mendatangkan sponsor? Atau mungkin untuk memenuhi permintaan dari subscriber juga, mungkin dari komentar-komentar yang harus kamu penuhi. Jadi sebelum kamu membuat video, kamu harus tentuin dulu apa tujuannya. Kedua, untuk siapa video ini dibuat? Jadi kamu membuat video ini harus jelas audiensnya siapa. Ingat, bukan untuk semua kalangan. Harus jelas targetnya, untuk YouTuber pemula kah, atau untuk orang yang sedang belajar affiliate kah. Jadi tujuan pertanyaan ini adalah untuk memperjelas atau mempertajam isi konten atau niche konten yang kamu buat. Dan ketiga, masalah apa yang dipecahkan dari video yang kamu buat. Ini hampir sama halnya seperti dengan channel tadi ya. Tapi ini untuk video. Setelah kamu tahu apa tujuan kamu membuat video, lalu untuk siapa ini kamu buat, video ini kamu buat. Sekarang ini masalah apa yang dipecahkan dengan video kamu. Jadi setiap video yang kamu buat sebisa mungkin memiliki value dari setiap masalah yang audiens butuhkan. Oke, dan ini adalah tips yang terakhir ya, yaitu tentang money atau uang. Bagaimana cara channel kamu mendapatkan uang? Ya, ini sih ujung-ujungnya cuan ya, pasti dong. Karena seperti yang saya sampaikan pada awal video ini, banyak sekali saat ini yang menjadikan platform YouTube ini sebagai penghasilan utama atau mungkin penghasilan sampingan. Tapi mungkin harapan kamu adalah mendapatkan uang dari Google AdSense. Tapi sepertinya nggak semua, nggak cuma di situ aja ya. Karena kamu bisa mendapatkan cuan dari YouTube ini seperti kamu bisa menjadi afiliator atau kamu punya produk, menjual produk atau dengan brand kamu sendiri yang kamu promosin sendiri di YouTube, atau dengan membuat review sendiri, atau juga kamu bisa menghasilkan dari endorsement. Jadi bagaimana cara channel kamu menghasilkan uang? Dan itu nggak selalu ngandelin iklan dari Google AdSense dan nggak harus view banyak kok. Karena kamu mungkin bisa mereview produk orang lain, lalu orang bayar kamu, atau kamu promosikan produk affiliate, dan ketika ada penjualan dari link yang kamu sebarin, kamu dapat komisinya. Jadi banyak ya gimana cara channel kamu menghasilkan uang. Oke, itu tadi seputar tips ketika kamu ingin menjadi YouTuber dan membangun sebuah channel dan menghasilkan uang dari YouTube. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan like dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan.
Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi seputar channel ini. Terima kasih.